dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Sembiring Kembaran dari kelas 11 IPS 1 SMA Santo Yosef. Pada hari ini di pelajaran geografi, saya diberikan tugas oleh Ibu Silitonga untuk mencari salah satu suku di Indonesia. Suku yang saya pilih adalah suku Kutai dari Kalimantan Timur. Jadi pada hari ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua dan memperkenalkan lebih dalam lagi suku Kutai dari Kalimantan Timur. Asal-usul suku Kutai. Suku atau orang Kutai berasal dari Kalimantan Timur. Namun pada zaman dahulu, orang Kutai yang dulunya disebut Wak yang sudah berubah menjadi orang Kutai. Kutai ini termasuk ke dalam kelompok orang Dayak. Namun pada zaman sekarang mereka dibedakan dengan kelompok orang Dayak lain karena pada umumnya orang Kutai memeluk agama Islam. Sebutan Alok adalah untuk membedakan mereka orang Dayak yang belum memeluk agama Islam. Pada zaman dahulu, kerajaan orang Kutai sangatlah besar. Namun karena datangnya perubahan-perubahan zaman seperti agama Hindu membuat mereka saling terpecah. Berikutnya adalah tradisi dari suku Kutai. Yang pertama, upacara belenggang untuk ibu hamil. Ritual adat ini dilakukan seorang calon ibu muda yang usia kandungannya memiliki 7 bulan. Yang kedua adalah festival adat Erau. Sebuah festival rakyat yang digelar setiap pertengahan tahun di kota Tenggarong, Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ketiga adalah ritual naik ayun pada bayi. Serangkaian upacara adat ini yang dilakukan pada bayi usia 1 bulan agar ia sehat selalu. Yang keempat, belian sentiu. Upacara adat ini untuk mengobati orang yang sakit. Yang kelima, upacara kuangkei, acara puncak upacara kematian dengan suasana yang ramai bahagia. Selanjutnya adalah pakaian adat dan pernak-pernik suku Kutai. Yang pertama, pakaian adat Antakusuma. Bahannya dari sutra berwarna kuning, tanpa leher, dan berlengan pendek. Pada pengantin perempuan terdapat hiasan yang disebut kelibun pada bahunya. Dua, pakaian adat Nyugu. Pakaian ini biasanya dipakai oleh seorang laki-laki suku Kutai di Kalimantan Utara. Upacara Nyugu merupakan upacara ritual tradisi kampung Kutai yang dilaksanakan pada tanggal 25 Safar setiap tahunnya. Nyugu ini bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan kenikmatan bagi masyarakat kampung adat Kutai. Selanjutnya adalah rumah adat suku Kutai. Rumah Palimasa merupakan rumah dengan bagian atap berbentuk limas, trapesium, ada memiliki teras, kadang rasi, ataupun tidak. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling banyak dipakai untuk kaum bangsawan atau istana. Selanjutnya adalah makanan khas suku Kutai. Yang pertama, nasi bekepor. Dinamakan nasi bekepor karena cara memasaknya begitu unik. Dimasak di atas tengkuyu kayu bakar, lalu diputar-putar sambil diaduk supaya matangnya merata. Dahulu, nasi kepor tergolong hidangan eksklusif untuk para bangsawan. Biasanya nasi ini disajikan saat Kutai mendapat kunjungan tamu istimewa. Namun sekarang sudah bisa dimakan oleh siapa saja. Yang kedua adalah sambal raja. Sambal raja terbuat dari cabai, bawang merah, terasi, tomat, dan digoreng hingga lembek dan mudah dihaluskan. Disertai dengan tempe, udang, terong, kacang panjang, dan dikucuri dengan jeruk limau yang segar. Sambal ini lebih mirip rujak karena lauk dan sayur digerus bersama dalam cobek, sehingga menimbulkan rasa yang sangat segar. Yang ketiga, sayur asam Kutai. Ikan bagus hanya bisa Anda dapatkan di perairan Sungai Kalimantan karena masyarakat Kutai menyebutnya dengan ikan haruan. Selain itu, sayur asam Kutai juga dilengkapi dengan bahan lain seperti pisang mentah, ubi, dan kangkung. Sementara bumbu asamnya berasal dari tambahan asam sunti sehingga memiliki cita rasa yang gurih bercampur asam. Selanjutnya adalah keunikan suku Kutai. Mereka mendiami kawasan Kalimantan Timur dengan populasi sekitar 280.000 jiwa. Suku ini dikenal karena berbagai hal yang berbau mistis, karena adanya mantra gaib yang dituangkan dalam racun gangsa, panah terong, perang maya, hingga perangkut. Hal ini termasuk ke dalam santet. Senjata tradisional suku Kutai adalah keris burit Kang Kutai. Selanjutnya adalah larangan dan pantangan di suku Kutai. Yang pertama, dilarang membakar terong di suku Kutai karena akan terkena bisul dan semakin membesar semakin sakit dan akan lama sembuhnya. Yang kedua adalah dilarang memakan atau mencicipi makanan pemberian orang lain sembarangan.
Yang ketiga, dilarang memberikan foto kita kepada orang lain, karena pada nomor 2 dan nomor 3 dilakukan, maka kita akan terkena santet oleh orang yang menyukai kita. Sekian dari saya, Jessica Sembiring. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada salah perkataan, saya mohon dimaafkan.